Yang perlu difahami bahwa kebahagiaan itu di mana sih? Kebahagiaan adalah di dalam hati, bukan di balik tumpukan uang. Jadi kalau kita buka konsultasi setiap hari Senin, itu yang datang bukan orang melarat saja. Orang kaya banyak berantem, padahal suaminya istri berantem pakai mobil sendiri-sendiri. Nggak mau bareng. Mobilnya bagus-bagus, tidak jaminan. Kemudian saya perhatikan lakinya ganteng, perempuannya juga cantik, nggak jaminan. Tapi sebaliknya kita menemukan Masya Allah hidupnya pas-pasan. Gaji sehari untuk makan sehari, datang kalau duduk dengan kita tuh ngobrol cubit-cubitan sama suaminya. Sedikit iseng, gini nih. Anakmu berapa? 7. Masya Allah nggak sakit kan? Iya memang melahirkan sakit, tapi ngeliat abang nggak sakit, hilang. Bahasanya begitu, enak. Itu bener banget. Tapi begitu sebaliknya, kalau lihat Masya Allah, ini beruntung banget sama sabar banget nih pasangan ini. Perempuannya cantiknya Masya Allah, tapi lakinya Masya Allah pas-pasannya. Berarti kan perempuannya masuk surga karena sabar, lakinya karena bersyukur kan. Tapi bahagia dia. Jadi model-model itu ada, tidak jaminan. Maka jangan menjadikan sebab kekayaan itu adalah dari materi. Maka justru awal kehancuran rumah tangga kalau hitungannya materi. Dohir, termasuk fisik dohir. Sehingga apa yang tersiksa? Tersiksa hatinya. Sehingga yang sering kami sampaikan, wahai adik-adikku, anak-anakku semuanya, jika ingin hidupmu indah, puas dan terpenuhi, apa? Pangkas ketamaanmu, pangkas tuntutanmu, maka engkau akan menemukan suamimu istimewa. Jangan biasakan menuntut. Sama anak-anakku yang ganteng-ganteng, ketahuilah, jika engkau menjalani hidup dengan enak, ikuti petunjuk Nabi. Pangkas tuntutanmu, pangkas ketamaanmu. Jadi kalau sudah hidupnya tidak biasa menuntut indah, repotnya hidup kan menuntut. Biarpun misalnya suaminya gajinya 2,5 juta, dia beli tas harganya 25.000. Di saat gajinya naik menjadi 25 juta, tasnya menjadi 250.000. Dan terus menuntut, tidak indah. Bang, rumah begini, belum apa-apa sudah terus. Tuntutan akan menjadikan keindahan itu hilang. Makanya kemarin di salah satu majelis, sebagai seorang istri, beruntunglah suamimu kalau dengar, pasti kalian nanti bakal dipinang setelah ini, karena sudah belajar dari Buya ini. Nah, nunggu di luar nanti. Kalau jadi istri, biasakan yang pertama, kamu belum jadi istri loh ya, masih jomblo. Kalau jadi istri, biasakan setiap saat untuk mengucapkan kalimat terima kasih pada suamimu. Di saat diberi apapun, terima kasih bang. Mungkin nafkah yang kurang, terima kasih bang. Di sana ada orang yang tidak mendapatkan sama sekali. Rumahnya bocor, abang, ini bocor. Ada orang rumahnya tidak ada. Ada motor macet, bang. Bukan, ada orang bukan pakai motor, pakai sepeda. Pakai sepeda terus. Biasakanlah berterima kasih pada suami. Tengah laki-laki, ntar dulu satu-satu ini, jangan senang, wah haji Buya ini enak banget, ntar dulu gantian dong. Yang kedua, biasakanlah engkau minta maaf kepada suamimu. Itu menumbuhkan subur cinta. Maaf bang, saya kurang maksimal melayani abang, saya kurang ini, buat kopi telat ini bang. Kata maaf. Sebab repotnya perempuan adalah yang tidak pernah salah, tidak pernah merasa salah di saat bersalah. Jadi ucapkan kalimat maaf. Dan juga jangan lupa yang ketiga, minta ridho. Minta ridho, bang, ridho ke saya bang, ridho bang, benar. Kalau abangmu, ya itu kayaknya nggak ridho itu. Ya, habis kamu bikin pegel banget itu, bikin kesel ya. Tapi jadikan suami ridho, masya Allah. Oh, waduh, luar biasa. Kemudian yang keempat, jangan lupa membisikkan doa di telinganya. Abang, jangan lupa doain saya biar jadi wanita solehah. Allah. Itu nggak bosan kau perdengarkan di telinga suamimu. Insya Allah minggu depan nikah, amin. Wah bareng ini ngakatnya. Siapa? Yang kelima adalah pastikan, bilang kepada suamimu, tolong bang kasih nafkah saya dari rezeki yang halal. Maka ini yang menjadikan dirimu sendiri sudah ngira-ngira apa adanya, nggak apa-apa, yang penting halal. Kadang seorang istri masya Allah, kejahatan korupsi itu kan bukan karena kemauan jahatnya seorang laki-laki. Mohon maaf kalau saya bicara korupsi, jangan dianggap di pemerintahan saja.
Ini ustadz bisa saja bangunan untuk pondok jadi anting istri loh, korupsi loh ya itu. Jadi kalau bisa korupsi itu jangan dianggap korupsi itu adalah orang mengambil sesuatu yang di bawah yang harus dijaga tapi dimakan, itu korupsi. Ya, ki ustadz mestinya jadi pondok, jadi anting istri, jadi gaun istri kan korupsi, nggak ada yang nanya lagi. Paling bahayanya korupsinya ustadz. Santrinya takut nanya, hati-hati. Maksudnya, lah itu dari mana? Dari istri yang ngomong, bang antingnya kurang gede, malu, jamnya. Capek hidupnya istri itu. Ya, dari sinilah sebetulnya kalau ingin engkau selamanya puas dalam rumah tangga, hilangkan tuntutanmu. Jangan banyak menuntut. Lihat, semuanya akan jadi. Karena kalau sudah sifat menuntut dalam hatimu, lihat, di saat engkau minta diberi pun, lihat, engkau akan minta tambah. Dan di saat diberi kau akan sakit, nggak akan puas selamanya. Wanita penuntut. Siap? Siap, soleha? Masya Allah. Sebab kalau sudah menuntut itu ruang unik. Sampai suatu ketika tuntutannya itu lupa, cintanya nggak diharap lagi. Ada satu orang bekerja di luar negeri. Bayangkan berapa tahun bapak di sini? Hampir 30 tahun. 30 tahun. Pulangnya hari raya saja seminggu. Karena dia kerjanya bukan kerja baik-baik amat. Jadi cutinya juga sedih. Ajib. 30 tahun. Lihat alangkah menyedihkannya. Jadi istrinya itu tidak mengharap dia datang, mengharap fulusnya. Bodoh sekali hidup semacam itu. Mana kerinduan, mana terbangun cinta? Ayo. Dan ada istri yang bodoh begitu, yang penting abang mau duit, terserah. Nah itu kan sebenarnya gak ada cinta sebetulnya. Kalau memang ada cinta, abang gak usah pergi jauh-jauh, yang penting kita sering bertemu bang, dan sebagainya. Nah maka kuncinya adalah hilangkan tuntutan di dalam dirimu. Menuntut itu sifatnya luas, bukan urusan materi saja, mohon maaf. Menuntut bukan urusan materi saja. Hal yang lain, tuntutan pelayanan, tuntutan pengabdian, itu tidak indah. Menyiksamu wahai adik-adikku, wahai anak-anakku. Kau akan tersiksa di saat dikuasai oleh tuntutan. Tapi kalau sudah di dalam hatimu ada terima kasih, tok, Masya Allah, syukur, ya Allah, Alhamdulillah. Di dalam memilih pasangan, melangkah pun juga di saat engkau memilih dengan tuntutan gak akan ketemu. Misalnya seorang wanita, dia menikah itu dengan 5 tujuan, ada macam-macam, tidak semuanya sama loh ya. Anda mungkin perlu 5, Anda perlu 4, Anda perlu 3, Anda perlu 2, Anda perlu 1. Contoh, ada seorang wanita memang dia perlu nafkah, perlu status, perlu keturunan, perlu teman ngobrol setiap saat, perlu yang nemeni misalnya. Ada perempuan yang gak perlu nafkah karena dia punya duit. Maka jangan jadi prioritas dong ini, karena saya punya uang, maka saya perlu seorang laki-laki yang menemaniku, status, keturunan. Maka memilihnya juga lebih mudah. Dia tidak punya duit, tapi nasabnya benar kok, akhlaknya benar, lebih mudah. Kadang-kadang dia sudah punya ini, tapi dia jadikan bahan tuntutan lagi. Karena saya punya uang 1 miliar, suamiku harus 2 miliar, kan gila jadinya. Nggak nikah-nikah, makanya banyak wanita karir itu susah nikah. Karena apa? Dia itu mau menikah dengan orang sesuai dengan tuntutannya dia. Ayo, yang punya karir segera sadar nih. Yang punya karir dia susah mencari pasangan. Karena apa? Dia dibuai oleh tuntutannya tadi. Saya harus dapat begini. Dia dokter, saya harus dapat dokter. Dia insinyur, harus dapat ini. Saya punya kekayaan. Makanya salah dia. Sehingga susah menikahnya. Dapat ya mungkin dapat, tapi bisa saja mungkin dia sama orang-orang yang sama satu usaha. Tapi mungkin dia adalah mungkin tidak sesuai kriteria akhlaknya. Karena dia ambisinya ke sini. Ada orang yang butuh hanya satu saja, apa? Kebutuhan pribadi saya. Saya wanita, mungkin syahwat saya tinggi. Dan saya pengen halal dari Allah. Pengen diberikan yang halal. Maka dia, nafkah saya punya. Anak sudah ada 4. Terus, teman dengan anak-anak. Saya menikah, tono. Jadi mudah untuk mencari yang halal. Repotnya orang mencari itu dengan ambisinya. Makanya apa? Padahal dia hanya butuh satu. Butuh seorang laki-laki memenuhi kebutuhan pribadinya dia. Tidak perlu nafkah, tidak perlu teman ngomong, tempat ini. Akhirnya dia tidak masuk wilayah zina dia. Banyak ini. Jadi seperti itu. Semuanya berangkat dari tuntutan. Tapi berhak kok anakku, kalau engkau menginginkan suami yang mencukupimu, ya dong, boleh. Kemudian dia ganteng, boleh semuanya. Tapi ingat, jangan biasakan dengan tuntutan. Apalagi sudah telah menikah, lihat. Bahasa Siti Khadijah Al-Kubra. Ingat pakai ini untuk langkah selanjutnya. Siti Khadijah pernah ditanya waktu setelah menikah dengan Nabi Muhammad, "Hai Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad."
Siapa nggak senang orangnya jujur, ganteng, bersih, harum, wah segalanya. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Apa jawab Siti Khadijah? Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Allah, sederhana banget nih. Orang mengikir kesenangannya diri. Sampai suaminya kerja banting, kan masalah kerjaan tadi, yang nyungsap suaminya, istrinya suka kredit di sini. Ya kan yang salah deh, nggak karu-karuan. Nah aslinya suaminya dulu, akhirnya suaminya jadi budak. Dan bukan dengan cinta dia, tapi kalau memang seorang istri mencintai suaminya, dia akan mikir, abang jangan capek-capek bang, kita akan perlu ketemu bang, dan sebagainya. Maka ini yang perlu kalian perhatikan. Makanya tamak kepada urusan dunia juga menyiksa pasangan pada akhirnya. Sebenarnya tidak ada cinta lagi. Lah bagaimana abang jangan banyak kerja, tapi banyak kerja kan kurang dek, uangnya dek. Bang seadanya ayo kita syukuri gimana. Allah berkahi nanti. Wong jatah rezeki sudah dijatah kok. Tapi kalau hidupmu dengan tuntutan akan menyiksa. Hidupmu sendiri tersiksa dan suamimu tersiksa. Cinta akan hilang. Sehingga hanya sudah telanjur nikah. Terlanjur nikah, punya anak, nambah lagi, enggak agak kasih sayang, tidak ada cinta. Maka selagi kau melangkah, hilangkan ini, menuntut ini. Ini salah satu poin dalam rumah tangga sama seorang suami. Kalau biasa menuntut, nggak akan beres. Apalagi kadang menuntutnya suami itu adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan seorang istri. Kenapa sih kamu hidungmu nggak kayak tetangga? Kamu kurang ajar. Ada nonton film tuh matanya sakit, coba mata minum, memang bisa bentuk mata dibuat. Kenapa sih kamu kurus banget, coba lah kamu minum Subian, gitu gak enak. Atau kenapa kau gemuk banget dan sebagainya. Hati-hati, jangan. Seorang laki-laki hebat adalah laki-laki yang bisa menjaga lisannya, tidak pernah menyakiti dengan lisannya pada seorang perempuan. Maka omonganmu sebagai anak laki-laki, sebagai seorang laki-laki, sebagai suami, jaga. Kadang ngomongannya itu ceplas-ceplos. Wanita kan sensitif, lembut, perasa. Itu mangkas cinta pada akhirnya. Kamu tuh begitu. Mungkin ada aroma tidak baik, gak usah diungkapkan. Tapi mohonlah sebagai wanita untuk ngerti, tahu diri. Makanya ada diskusi. Diskusi selanjutnya itu bagaimana saya punya trik menjadi wanita yang menyenangkan suami, suami menyenangkan istri. Itu bagaimana? Jadi tolonglah kalau melihat sesuatu yang tidak layak itu jangan langsung diungkapkan. Apalagi mohon maaf kadang suami ini nggak bertahan padahal dia juga bersih-bersih amat. Jadi melihat aroma yang tidak baik dari istrinya lagi berhubungan disebut, baumu kok begitu, hancur semuanya itu. Wah memang dari dulu kok menikah dengan manusia kok ya bau dong. Kalau menikah dengan kucing kok tidak akan bau kecut tuh kucing. Ya kan, kucing tidak pernah mandi nggak bau kecut. Jadi ada kekurangan dari pasanganmu. Hanya bagian wanita ini saya sengaja arahkan kepada kaum pria. Sebab apa? Kemudahan di dalam melihat itu lebih banyak kepada kaum pria keluar. Kaum pria. Apalagi dalam Islam ada peluang untuk 1, 2, dan 3. Itu adalah kadang-kadang kalau tidak punya iman, tidak punya takwa, itu menjadikan bahan untuk gampang membandingkan istrinya dengan orang di luar. Zalim itu. Harus hati-hati. Jadi mudah. Sengaja saya sampaikan pada kaum pria di sini, kadang-kadang seenaknya kalau ngomong. Itu menyakitkan. Itu menuntut sebetulnya. Sama menuntut. Coba kalau hidupnya tuntut-tuntutan, istrinya pengen suaminya ngomong begini, tuntutan itu membuahkan tuntutan yang tidak enak juga. Neng, coba kamu kulitnya agak putih dikit, dikasih bedak apa kayak. Akhirnya dia ngomong, coba abang lebih tinggi sedikit, kan tidak enak. Ayo. Semuanya jadi tidak enak. Tapi ketahuilah bahwasanya suamimu adalah pilihan dari Allah. Kemudian agar semakin ganteng pasanganmu, agar semakin cantik pasanganmu, gimana caranya? Dengar Al-Quran. Agar kamu tidak banyak menuntut adalah belajar tadi. Kemudian urusan fisik dan yang lainnya adalah kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria untuk jaga matanya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Kaum wanita untuk menutup matanya. Kalau seorang wanita itu menjaga matanya, lihat dia ketemu istrinya seperti baru ketemu terus pengantin terus.